Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar merupakan proses tingkah laku yang diubah melalui praktik dan latihan. Di dalam belajar itu sendiri terdapat beberapa masalah belajar. Salah satu di antaranya adalah anak yang cepat belajar. Itulah mengapa bimbingan belajar sangat diperlukan. Selain memberikan bimbingan belajar, guru juga harus mampu memberikan pelayanan kasus untuk membantu murid mengatasi berbagai masalah yang dialaminya selain masalah belajar, seperti masalah sosial, jasmani, psikologis, dan lain-lain. Dan di sini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Rismayanti, kedua, Raih Mitra Sulsana, ketiga, Riyatul Hilal, keempat, Retno Zulia Rahmi, kelima, Sabran Sanutra, keenam, Putri Nur Asidah, dan ketujuh, Rabi Ulandari Delasita telah melakukan wawancara pada beberapa sekolah dasar di tempat tinggal kami, dan kami juga sudah melakukan diskusi terkait dengan masalah anak yang cepat belajar dan kasus bullying. Sebagaimana penjelasan lengkapnya akan dijelaskan di video ini. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjabarkan sedikit materi terkait bimbingan belajar pada pertanyaan pertama. Nah, sebelum kita membahas tentang bimbingan belajar pada pertanyaan pertama, saya akan mengulas sedikit terkait profil dari SDN yang sudah saya wawancarai. Nah, sekolah ini atau Sekolah Dasar Negeri Mama atau biasa disingkat atau dikenal dengan SDN Mama adalah satu-satunya sekolah yang ada di Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Menurut data Kemendikbud, sekolah ini didirikan pada tanggal 12 Maret 1956. Terkait sekolah ini, kita akan membahas terkait program unggulan yang ada di SDN Mama ini. Nah, program unggulan di sekolah ini tuh lebih memfokuskan pada pengembangan bakat dan minat peserta didik baik dalam bidang akademik, keagamaan, olahraga, dan bahkan kesenian. Program unggulan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif serta untuk lebih mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya. Nah, program unggulan pada sekolah ini dibimbing dan dilatih langsung oleh guru kelas, guru agama, guru olahraga, dan guru kesenian. Nah, program unggulan ini dapat dilakukan dalam pelatihan seperti pembinaan serta diikutkan dalam pertandingan antar kecamatan SD yang ada di sekecamatan Lopok ini. Nah, program unggulan ini tentunya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berani dan percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Nah, pendidik atau guru-guru yang ada di sekolah ini mengharapkan program unggulan ini bisa menjadi modal bagi peserta didik dalam pengembangan potensi yang dimilikinya dan bakat saat ia berada di dalam sekolah itu atau bahkan saat ia sudah tamat. Jadi, pengembangan serta pelatihan yang dilakukan dalam SD itu akan menjadikan pengalaman untuk peserta didik untuknya lebih baik pada jenjang berikutnya. Pertanyaan pertama mengenai bimbingan belajar. Pertanyaannya itu, apakah ada anak yang cepat dalam belajarnya? Baik, jawabannya akan tetap ada anak yang cepat dalam belajarnya, apalagi itu ada di lingkungan sekolah, jadi akan sangat menonjol jika anak itu cepat dalam belajarnya. Jadi di sini saya akan menjabar terkait anak ini, kenapa dia bisa cepat dalam proses belajarnya. Jadi, anak ini bernama Adila Salsabila, sekarang dia menduduki kelas 3 SD, di mana dari kelas 1 sampai kelas 3 ini, dia selalu mendapat peringkat pertama atau juara kelas. Nah, kenapa sih Adila Salsabila ini selalu mendapat peringkat pertama atau juara kelas di dalam kelasnya itu? Jadi, menurut saya tanyakan kepada teman-temannya atau langsung ke dia. Jadi, dia itu selalu dipatokkan untuk belajar, misalnya hari ini akan belajar matematika. Nah, di besoknya itu dia akan belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi, setiap hari itu dia akan tetap belajar walaupun 1 jam ataupun 30 menit. Nah, dalam belajar itu dia juga tidak sendiri tentunya, namun dibimbing oleh
atau didampingi oleh orang tuanya. Nah, selain itu, si Adila Salsabila ini juga diikutsertakan dalam les privat atau bimbingan belajar lainnya di luar sekolah ke Sumbawa Besar. Jadi, misalnya di hari Selasa atau Kamis, dia akan pergi ke Sumbawa untuk melaksanakan les privat di sana yang difokuskan pada satu mata pelajaran. Jadi, kenapa sih anak ini cepat belajarnya? Jadi karena ada faktor dari orang tuanya atau lingkungannya yang sangat mendukung atau mendorong dia agar dia selalu memiliki motivasi untuk selalu belajar ke depannya. Nah, selain itu, faktor untuk penambahan ilmu dari luar juga sangat dibutuhkan, terutama di luar sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin itu sedikit jawaban saya terkait materi atau pertanyaan nomor 1 pada pertanyaan materi bimbingan konseling. Terima kasih. Selanjutnya, materi atau pertanyaan selanjutnya akan dijabarkan oleh saudari Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai jabat belajarnya pada anak yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu saudari Rismayanti. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku apa yang timbul akibat dari jabat belajarnya pada anak, baik itu positif maupun negatif. Dan berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kami kemarin, kami telah menyimpulkan mengenai dampak positif dan dampak negatif yang terjadi pada anak yang cepat belajarnya. Dampak positif dari anak yang cepat belajarnya yaitu pertama, anak tersebut akan cepat menguasai materi dan akan dengan cepat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Anak yang cepat belajarnya cenderung akan cepat juga dalam menguasai materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Dan ketika diberikan tugas, dia juga akan cepat dalam mengerjakannya dikarenakan dia telah paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua, rasa ingin tahunya tinggi. Anak yang cepat belajarnya ketika guru sedang memaparkan materi, kemudian ada sesuatu yang dia tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya, maka dia akan bertanya kepada gurunya agar dia lebih mengerti karena anak yang cepat belajarnya cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, kritis. Berpikir kritis ini merupakan pola pikir yang melibatkan proses menganalisa dan mengevaluasi suatu informasi. Anak yang cepat belajarnya cenderung akan berpikir kritis. Dia tidak akan menerima informasi begitu saja, melainkan dengan mempertanyakannya terlebih dahulu, dikarenakan dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan segala sesuatu dan dia bisa menilai informasi tersebut. Kemudian dampak negatif dari cepat belajarnya pada anak, yang pertama, cenderung cepat bosan ketika selesai mengerjakan tugas, dikarenakan anak tersebut telah menguasai materi dan ketika diberikan tugas dia akan cepat menyelesaikannya, dan setelah itu ketika dia sendiri sudah selesai dan teman-temannya belum selesai maka dia akan bosan. Yang kedua, terkadang mengganggu temannya yang lain yang belum selesai mengerjakan tugas. Nah, karena kebosanannya tersebut dia tidak tahu harus melakukan apa, maka terkadang dia akan mengganggu temannya yang lain yang belum selesai mengerjakan tugas. Demikian pemaparan materi oleh saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Riyatul Hilal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait dengan bagaimana atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru terhadap murid yang cepat dalam belajarnya. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang dapat dilakukan. Yang pertama, terus memberi motivasi kepada siswa yang cepat belajar tersebut agar tetap semangat dalam belajar. Nah, ini dikarenakan anak yang cepat dalam belajar akan mudah bosan karena dia itu harus menunggu siswa atau temannya dalam memahami suatu materi pelajaran yang mana materi tersebut dia sudah pahami. Nah, yang kedua, guru memberikan pengertian kepada siswa tersebut untuk membagikan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa atau temannya yang memiliki keterlambatan belajar. Nah, di sini guru harus memberikan pengertian penuh kepada anak tersebut agar mau membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini juga dapat membantu guru yang mana apabila dalam mengajar
masih ada anak yang kurang memahami materi yang dia ajarkan, maka dapat dibantu oleh anak yang cepat belajar tersebut, karena kebanyakan peserta didik dapat memahami suatu materi apabila materi tersebut dijelaskan kembali menggunakan bahasa yang simpel oleh temannya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu menjadikan siswa yang cepat belajar tersebut sebagai pemimpin kelas atau ketua kelompok. Nah, hal ini apabila dilakukan akan memberi pengaruh yang positif dalam proses belajar mengajar, karena anak yang cepat belajar tersebut dapat memberikan contoh kepada teman lainnya yang mengalami atau mendapat kesulitan dalam belajar. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai komponen-komponen yang diperlukan untuk menangani masalah murid, khususnya murid sekolah dasar, dan alasan mengapa komponen tersebut diperlukan. Langsung saja, komponen yang pertama itu adalah gambaran masalah. Nah, masalah yang dialami oleh murid itu bersifat unik, sebab kadang nih masalah-masalah yang dikelompokkan menjadi masalah yang sama apabila ditindaklanjuti sebenarnya masalah itu merupakan masalah yang berbeda. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya keseriusan dalam mencari gambaran masalah yang dialami oleh murid. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mendapatkan gambaran masalah adalah yang pertama itu melakukan wawancara, terus yang kedua itu mengamati tingkah laku siswanya, dan yang ketiga itu menganalisis data-data yang berkaitan dengan masalah yang dialami siswanya. Nah, komponen yang kedua itu adalah latar belakang dan latar depan. Latar belakang ini berkaitan dengan atau mengarah ke penyebab mengapa masalah itu terjadi. Nah, sedangkan latar depan itu mengarah pada akibat yang bisa saja muncul karena adanya masalah tersebut. Komponen yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, komponen ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan penanganan masalah yang dialami oleh siswa. Mengapa seperti itu? Karena apabila dalam pengumpulan data itu kita salah, maka penanganan yang kita berikan kepada murid itu bisa saja salah. Oleh karena itulah mengapa dalam pengumpulan data ini harus benar-benar dilakukan secara serius, dan data yang dikumpulkan itu harus relevan, terus bersifat kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Komponen yang keempat adalah usaha pencegahan masalah. Nah, usaha pencegahan masalah di sini bisa dilakukan oleh beberapa pihak seperti guru, orang tua, ataupun masyarakat sekitar yang berhubungan atau berkaitan dengan siswa. Usaha pencegahan masalah ini sebenarnya lebih ke pembinaan sumber-sumber masalah. Apabila beberapa pihak tersebut bisa melakukan kerjasama atau menciptakan kondisi agar sumber-sumber masalah itu tidak muncul, maka bisa dipastikan siswa itu bisa terhindar dari masalah. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai usaha untuk pencegahan masalah itu adalah yang pertama, memberikan informasi kepada siswa terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu memotivasi siswa agar mau belajar dengan giat. Terus yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan siswanya dan juga dengan orang tua siswa itu sendiri. Terus yang keempat itu menciptakan kondisi belajar mengajar di kelas yang menyenangkan, dan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Komponen selanjutnya adalah usaha pemecahan masalah. Nah, usaha pemecahan masalah di sini berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Apabila mereka bisa melakukan usahanya semaksimal dan sebaik mungkin, maka mereka bisa mengatasi masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, dalam usaha pemecahan masalah ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah pihak-pihak yang terkait ini harus mampu mengetahui penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh anak, dan harus mampu mengambil strategi dan cara terbaiknya untuk membantu anak mengatasi masalahnya. Terus hal kedua yang harus diperhatikan itu adalah mereka atau pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi atau membantu anak menyelesaikan masalahnya ini harus mampu menunjukkan sikap atau harus mampu menunjukkan kasih sayangnya, kepeduliannya, konsekuennya dalam membantu anak mengatasi masalahnya.
Komponen yang terakhir adalah pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Maksudnya di sini adalah kita harus mampu menganalisis dan memilah siapa saja pihak-pihak yang bisa diikutsertakan untuk membantu anak mengatasi masalahnya. Seperti misalkan guru, orang tua, teman-temannya, kepala sekolah, konselor, pihak-pihak bimbingan, dan lain sebagainya. Nah, dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat di sini, kita harus menyesuaikan dengan jenis masalah yang dialami oleh anak itu sendiri. Misalkan sekarang anak tersebut mengalami masalah kesulitan belajar, maka pihak yang harus diikutsertakan adalah guru dan orang tua. Terus sedangkan misalkan pada masalah bullying, nah siapa saja pihak-pihak yang harus diikutsertakan? Itu kan pastinya ada orang tua, terus ada guru, dan ada konselor juga. Baiklah, setelah kita membahas tentang keenam komponen tadi, diantaranya ialah gambaran masalah, latar belakang dan latar depan, pengumpulan data, upaya pencegahan, upaya pemecahan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Setelah membahas keenam komponen tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa komponen tersebut diperlukan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam memberikan pelayanan kasus atau dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya, kan itu harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Nah, apabila kita mau melakukan pelayanan kasus secara sistematis dan terencana, maka kita harus menganalisis keenam komponen yang tadi. Nah, apabila sekarang komponen tersebut tidak dianalisis atau tidak dilakukan dengan baik, maka upaya pencegahan tersebut juga tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi keenam komponen yang tadi merupakan kunci keberhasilan pemberian pelayanan kasus kepada siswa yang mengalami masalah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita memilih salah satu kasus, yaitu kasus bullying. Nah, dalam pemberian pelayanan kasus bullying ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tugas kedua terkait dengan pertanyaan datangi sekolah, terus kita melakukan pengamatan mengenai masalah apa yang dialami murid itu sendiri. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan kegiatan wawancara kami dengan mengambil lokasi Sekolah Dasar Negeri 9 Alas, yang kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan tempat tinggal saya. Nah, dari data-data yang berhasil kami himpun ini, bahwa terkait masalah yang dialami di sekolah, kami cukup tertarik untuk mengangkat lebih mendalam terkait problematika yang dialami siswa, yaitu maraknya tindakan bullying atau perundungan kepada siswa lainnya. Nah, menurut hasil wawancara yang kami lakukan ini, kami memperoleh data yang cukup menjadi tamparan bagi kita semua. Sekolah yang pada hakikatnya, pada sejatinya itu sebagai tempat untuk mendidik siswa agar tidak melakukan tindakan kekerasan, dan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan membentuk karakter siswa itu sendiri ke arah yang lebih positif, justru menjadi lahan tumbuh suburnya praktek bullying itu sendiri. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa sekitar 80 hingga 90% siswa dalam sebuah kelas ini pernah menjadi korban dari tindakan bullying yang dilakukan oleh temannya. Contoh sederhana tindakan bullying di sekolah dasar, dan mungkin pernah kita alami semasa kita di sekolah dasar, itu siswa menjadikan nama orang tua sebagai bahan olok-olokan, memanggil temannya dengan panggilan orang tuanya, dan masih banyak lagi contoh sederhana tindakan bullying itu sendiri. Kita berhenti begitu saja. Kebanyakan terdapat tindakan lanjutan yang dilakukan oleh si korban ini karena merasa tidak terima terhadap perlakuan yang ia terima terhadap si pelaku ini. Tindakan tersebut berupa aksi perkelahian yang tak jarang tidak dapat terkontrol oleh guru itu sendiri, karena umumnya mereka melakukan tindakan tersebut di luar jam sekolah, sehingga di luar pengawasan dari guru itu sendiri. Nah, lalu apa sih itu bullying? Bullying adalah perilaku yang dilakukan secara berulang kali untuk menyakiti dan melukai korbannya. Dan pelaku yang menyakiti korbannya ini merasa dirinya mempunyai kekuatan yang tinggi, berdasarkan pendapat dari BINS tahun 2018. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut pendapat dari Astuti di tahun yang sama, menyatakan bahwa bullying adalah sebagai sebuah hasrat
untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi yang dilakukan secara langsung, menyebabkan si korban ini menderita yang dilakukan secara berkelompok, tidak bertanggung jawab dia, dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang. Menurut dikutip dari Notar dan Paget di tahun 2013, terdapat 3 peran dalam perilaku bullying itu sendiri, yaitu pelaku bullying itu sendiri, korban bullying, serta bystander atau penonton yang berada di sekitar tempat kejadian. Bullying atau perundungan ini biasanya dilakukan secara fisik, seperti melukai secara fisik, sebagai contohnya itu memukul, menendang korbannya. Selain itu juga bullying secara verbal, seperti melukai perasaan seseorang dengan ucapan-ucapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contohnya itu memaki-maki temannya, mengolok-olok dengan perasaan yang senang. Dan tindakan bullying ini secara hubungan sosialnya itu seperti hubungan dalam suatu kelompok ini. Dalam suatu kelas, individu menjauhi orang lain atau temannya itu dan tidak mengikut sertakan mereka dalam satu kegiatan. Nah, setelah kita mendapatkan pemahaman tindakan bullying pada pendahuluan sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas mengenai apa sih latar belakang atau penyebab sehingga perilaku bullying ini tumbuh subur dalam dunia pendidikan kita. Namun sebelum kita mengarah untuk membahas faktor penyebab tindakan bullying itu sendiri, kami akan menguraikan terkait data-data yang berhasil kami himpun, yang berhasil kami peroleh mengenai contoh kasus atau bentuk tindakan perundungan di sekolah dasar itu sendiri. Berdasarkan metode atau alat yang kami gunakan, yaitu dengan metode wawancara, kami memperoleh gambaran bagaimana bentuk tindakan bullying yang dialami korban dalam dunia pendidikan kita. Lebih khususnya dalam objek pengamatan kami, yaitu Sekolah Dasar Negeri 9 Alas. Sebelumnya kami telah memaparkan dalam pendahuluan sebelumnya bahwa bentuk tindakan perundungan atau bullying yang marak dilakukan oleh pelaku bullying itu seperti menjadikan objek orang tua sebagai bahan olok-olokan, memanggil temannya dengan panggilan orang tua. Nah, lebih dari itu, kami mendapatkan gambaran bagaimana bentuk tindakan bullying, khususnya dalam objek pengamatan yang kami pilih. Nah, di bawah ini, urutan kasus ini menyatakan tingkat keseringan perlakuan bullying yang dialami siswa. Penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu, bullying dalam bentuk verbal atau perkataan, seperti mengatakan temannya itu kamu bodoh, kamu jelek, kamu gendut, dan masih banyak lagi bentuk perkataan yang tergolong tindakan perundungan itu sendiri. Yang selanjutnya itu kasus pemelakan atau perampasan, baik yang berupa material maupun benda itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu bentuk kasus atau gambaran tindakan bullying yang dialami siswa itu, yaitu tindakan pengancaman berupa akan dipukul jika si pelaku ini tidak diberikan hasil pekerjaan rumah maupun ulangan hariannya. Selanjutnya itu siswa yang memiliki penampilan yang berbeda, seperti memakai kacamata karena penglihatannya itu terganggu, biasanya akan mendapatkan celaan yang dapat mengganggu psikologisnya maupun mentalnya itu sendiri. Selanjutnya itu mengajak temannya untuk bolos sekolah, dan jika ia menolaknya, ia akan menerima ancaman akan dijauhi dalam pergaulan, dicap sebagai teman yang tidak setia kawan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, contoh kasus bullying yang berhasil kami peroleh itu siswa yang dicap sebagai siswa yang kurang dalam menangkap materi yang diajarkan, atau dalam tanda kutip itu siswa bodoh, cenderung mendapatkan perlakuan akan dijauhi oleh temannya itu sendiri. Dan dijauhi dalam arti ketika ada pembagian kelompok itu ia akan dijauhi untuk dimasukkan ke dalam kelompok itu sendiri, sehingga dalam hal ini terjadi diskriminasi. Nah, dari contoh kasus yang kami paparkan tersebut, kami mendapatkan benang merah terkait faktor yang menyebabkan maraknya perilaku bullying. Secara garis besar,
Faktor penyebab tumbuh suburnya bullying di lembaga pendidikan kita itu dapat kita uraikan ke dalam faktor internal dan juga faktor eksternal. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Faktor internal ini mencakup si pelaku ini memiliki rasa empati atau rasa peduli yang rendah terhadap sesamanya, rasa toleransinya yang rendah pula, ketidakmampuannya dalam mengontrol emosionalnya, serta rendahnya pengendalian diri. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki rasa empati atau rasa peduli yang rendah. Nah, menurut data-data yang berhasil kami peroleh, bahwa anak dengan kecenderungan rendah untuk berempati atau peduli terhadap sesama ini pada akhirnya akan mendorong mereka bertindak semena-mena terhadap temannya, terlepas apakah si korban ini dapat menerimanya maupun tidak. Yang namanya bullying ini dapat merusak perkembangan mental si anak itu sendiri. Jadi perlu adanya perhatian yang cukup serius bagi kita, guru maupun tenaga pendidikan lainnya, untuk dapat bersama-sama menjadi garda terdepan untuk istilahnya itu mencegah terjadinya tindakan bullying di sekolah itu sendiri. Selanjutnya itu faktor internal yang kedua itu rendahnya rasa akan toleransi. Anak yang cenderung tidak menghargai perbedaan yang ada. Misalnya ini kami berikan contoh dari kasus yang kami peroleh, bahwa anak yang memiliki penampilan yang berbeda dengan temannya ini, misalnya itu ia memakai kacamata karena penglihatannya itu terganggu, anak tersebut itu atau mereka akan mendapatkan olok-olokan atau celaan. Sebagai akibat ini, si pelaku yang intoleransi atau rasa toleransinya atau rasa untuk menghargainya itu rendah. Selanjutnya itu emosionalnya itu yang tinggi dan berdampak pada pengendalian diri yang rendah. Nah, dari data-data yang berhasil kami dapatkan, pada umumnya itu para pelaku bullying memiliki tingkat emosional yang labil atau tidak dapat terkontrol. Jika kita kaitkan dengan contoh kasus yang kami peroleh, para pelaku bullying ini ketika apa yang menjadi keinginannya itu tidak dipenuhi oleh si calon korban. Misalnya ia meminta untuk membagi hasil pekerjaan rumah. Jika korbannya tidak memberikannya, maka secara spontan si pelaku melakukan tindakan yang tidak patut untuk ditiru, seperti menendang, mengejaknya dengan kata-kata kasar, dan masih banyak lagi. Nah, faktor yang kedua itu faktor eksternal. Lalu, apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Adapun yang termasuk ke dalam faktor eksternal itu sebagai berikut. Yang pertama itu faktor keluarga. Menurut hasil pengamatan kami, bahwa biasanya para pelaku bullying berasal dari keluarga yang bermasalah. Sebagai contoh itu, orang tuanya itu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, adanya kebiasaan menghukum anak secara berlebihan. Nah, dari hal-hal tersebut muncul bibit-bibit untuk anak itu untuk menirukan dan melampiaskannya itu ke orang lain yang lemah. Yang selanjutnya itu faktor eksternal, yaitu faktor teman sebaya. Nah, dari hasil wawancara kami, pada umumnya pelaku bullying muncul sebagai akibat dari desakan teman sebayanya untuk mengikutinya mereka. Misalnya si korban mengalami pemalakan untuk memberikan uang jajan kepada mereka. Karena ia menolak, temannya yang menjadi provokator ini mengajak siswa lainnya ini untuk menjabar telinganya. Nah, dari hal tersebut, anak yang tadinya itu tidak berani untuk melakukan tindakan bullying akan terbiasa, sehingga pada akhirnya itu akan meneruskan atau akan melakukannya pada siswa yang lainnya itu sendiri. Jadi faktor teman sebaya cukup memberikan andil yang cukup besar dalam mempengaruhi tindakan bullying di sekolah itu sendiri.
Selanjutnya itu iklim sekolah. Nah, biasanya sekolah dengan jumlah murid yang cukup banyak, namun dengan tenaga pengajar yang tidak sebanding dengan jumlah muridnya ini. Nah, dari hal tersebut akan berdampak pada ketidakmampuan guru untuk mengurus anak muridnya secara baik. Hingga pada akhirnya jika terjadi tindakan bullying atau perundungan, guru akan kesulitan untuk mengontrol mereka, sehingga akan memberikan statement atau pernyataan bahwa menghina teman ini tidak dilarang oleh guru, sehingga mereka menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar dan diperbolehkan. Selanjutnya itu yang tergolong ke dalam faktor eksternal yang keempat, yaitu faktor media. Nah, media saat ini menurut kami itu menjadi momok yang cukup menakutkan. Mengapa? Bagaimana tidak? Anak begitu mudah untuk mengakses sesuatu hal yang berbau kekerasan. Misalnya dalam media elektronik, dalam media televisi, terdapat adegan kekerasan yang dipraktikkan oleh aktor itu sendiri. Nah, anak yang sifatnya itu menirukan, bukan tidak mungkin itu akan mempraktekkan hal yang baru ia terima, sehingga sehingga diperlukan perhatian yang cukup serius bagi orang tua untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya terkait dalam media itu sendiri. Selanjutnya itu faktor yang terakhir yang tergolong ke dalam faktor eksternal, yaitu si pelaku ini pernah menjadi korban bullying. Nah, berdasarkan data-data yang berhasil kami peroleh, salah satu alasan pelaku bullying melakukan aksinya itu dikarenakan ia pernah menjadi korban tindakan perundungan. Contoh kecilnya yaitu ia dahulu sering mendapatkan pemalakan dari siswa yang dalam tanda kutip itu ketua geng kelas yang ditakuti. Nah, karena ia telah bergabung dan berteman dengan siswa yang dalam tanda kutip tersebut ketua geng kelas yang ditakuti, ia memiliki keinginan untuk balas dendam dengan melakukan pemalakan kepada siswa yang lainnya yang dirasa lemah. Nah, demikianlah penjabaran saya mengenai pendahuluan dan bagaimana sih latar belakang ataupun penyebab dari sehingga maraknya tindakan bullying dalam dunia pendidikan kita. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Putri Nurasida untuk menjelaskan kepada kita mengenai apa sih akibat dari tindakan bullying terhadap siswa khususnya. Untuk tempat dan waktunya, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudara Sabran, di mana Saudara Sabran sudah menjelaskan bagaimana latar belakang dari permasalahan bullying di lingkup sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar depan atau akibat dari masalah bullying di lingkup sekolah dasar itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara kami kemarin, terdapat beberapa akibat yang terjadi dari permasalahan bullying ini sendiri, dan kami sudah menyimpulkannya ada 3 akibat dari permasalahan bullying di lingkup sekolah dasar. Yang pertama, anak akan sering menangis, di mana akibat anak sering dibully, ia akan merasa tertekan, dan lama-kelamaan dia akan merasa risih dan lain sebagainya, sehingga dia akan menangis. Yang kedua, anak akan merasa murung atau minder. Kebanyakan siswa yang menjadi korban bullying memiliki sikap yang murung, di mana dia menjadi tidak aktif saat proses belajar mengajar, bahkan dia akan menjadi pendiam dan susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Yang ketiga, anak akan merasa malas datang ke sekolah. Akibat yang ketiga ini yang sangat fatal, di mana anak merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah dan juga dia takut untuk bertemu si pelaku karena rasa traumanya. Nah, jika masalah bullying ini tidak cepat diselesaikan, maka akibatnya bukan hanya di lingkup sekolah saja, tapi di lingkup masyarakat di mana anak-anak bermain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akibat-akibat dari
permasalahan bullying di lingkup sekolah dasar. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan sebagai pencegahan pada kasus bullying di lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Ada 3 upaya pencegahan dalam mencegah tindakan bullying di sekolah dasar ini. Yang pertama adalah dengan cara menanamkan pendidikan karakter pada anak, seperti melaksanakan sholat duha ketika jam istirahat untuk mencegah anak melakukan tindakan bullying, dan melaksanakan kegiatan baca tulis Al-Quran untuk mencegah anak melakukan tindakan bullying tersebut. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap anak, menasihati anak yang melakukan tindakan bullying, dan memberi perhatian kepada anak pelaku bullying tersebut. Yang ketiga, menghentikan setiap gejala atau tindakan bullying yang terjadi, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan bullying. Pembinaan yang dilakukan pihak sekolah ini berupa menjelaskan akibat dari tindakan bullying yang dilakukan serta menasihati anak, mengajarkan cara berteman dan bersikap yang baik, dan melakukan intervensi. Intervensi di sini yang dimaksud adalah intervensi dilakukan dengan cara menginformasikan keadaan anak kepada wali murid dalam rapat rutin yang diselenggarakan oleh pihak sekolah tersebut. Dalam hal ini bertujuan agar wali murid lebih memperhatikan keadaan anaknya serta melakukan pendekatan kepada anaknya sehingga terjadi komunikasi yang efektif antara anak dan wali murid atau orang tuanya sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait pihak yang dilibatkan dalam upaya penanganan kasus bullying. Jadi, dalam penanganan kasus bullying ini, orang pertama yang dilibatkan adalah guru kelasnya. Kenapa sih guru kelas yang dilibatkan pertama kali dalam penanganan kasus bullying ini? Jadi, peran guru kelas di sini sangat penting karena guru kelas yang paling paham, paling tahu, paling mengerti bagaimana sikap atau karakter setiap peserta didiknya di dalam kelas. Jika setiap kelas memiliki pertikaian seperti itu, maka guru kelaslah yang paling mengerti, yang paling tahu tentang kondisi emosional atau psikis si anak tersebut. Nah, yang kedua adalah pendamping guru kelas ini atau biasa saya temui itu adalah guru agama. Kenapa sih guru agama yang menjadi pendamping guru kelas ini? Karena dalam setiap penanaman pendidikan karakter dari guru kelas kepada peserta didik, maka penanaman nilai moral atau sikap attitude atau etika biasanya diberikan oleh guru agama. Jadi setelah memberikan nasihat, penanaman nilai etika atau empati, rasa sayang antar sesama anak ini sudah ditanamkan, maka guru agama juga sangat diperlukan dalam hal ini. Nah, yang ketiga adalah pihak sekolah atau kepala sekolah. Jadi, jika permasalahannya itu tidak bisa dipecahkan oleh guru kelas ataupun guru agama, maka sangat berat hati guru kelas ataupun guru agama ini melibatkan kepala sekolah dalam penanganan kasus ini. Karena kasusnya masih dilakukan oleh pelajar, masih terjadi oleh mereka, di antara mereka. Jadi peran atau adanya kepala sekolah diperlukan dalam penanganan kasus ini. Nah, setelah itu jika kepala sekolah juga tidak bisa memberikan penanganan yang efektif atau penanganan yang bisa dimengerti atau dipahami oleh peserta didik ini, maka dengan berat hati pihak sekolah menghubungi orang tua atau keluarganya. Kenapa sih pihak sekolah menghubungi atau memanggil orang tua atau keluarga dari peserta didik ini? Karena anak ini tidak bisa lagi diberikan nasihat, tidak bisa lagi diberikan masukan, tidak bisa lagi kita berikan penanaman pendidikan karakter pada dirinya, maka pihak orang tua sangat diperlukan. Jadi nanti di sini guru menyerahkan murid kepada kedua orang tuanya untuk
untuk diberikan beberapa masukan atau nasihat lebih dari kedua orang tuanya. Mungkin sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan terhadap pihak yang dilibatkan dalam upaya penanganan kasus bullying ini. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.